balik lagi di sisi lain dunia. Siap-siap, kali ini kita bakal bahas fenomena alam paling mengerikan yang pernah terjadi. Bukan di gunung, bukan di laut, tapi di jalanan yang kita lewati setiap hari. Bayangin, lagi nyetir santai, tiba-tiba alam ngamuk dan jalanan berubah jadi neraka. Ini bukan film, guys. Ini nyata, pernah terjadi di berbagai belahan dunia. Fenomena-fenomena ini bisa datang tanpa peringatan, mengubah jalanan jadi zona bahaya dalam hitungan detik. Dari lahar panas sampai kabut tebal, semua bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Gue bakal tunjukin rekaman dramatis dari setiap kejadian ini. Jadi tonton sampai habis. Langsung aja kita mulai pembahasan pertama. Let's go! Pertama, kita bahas tentang lahar panas yang muncul akibat letusan gunung api. Lahar panas ini adalah salah satu ancaman paling mematikan dari aktivitas vulkanik. Bayangkan, material vulkanik yang sangat panas, bercampur batu, pasir, dan lumpur, mengalir deras menuruni lereng gunung, menghantam apapun yang ada di jalurnya. Suhu lahar bisa mencapai ribuan derajat Celcius, cukup untuk membakar dan melelehkan hampir semua benda yang dilewatinya, mulai dari aspal jalanan, kendaraan, hingga rumah-rumah penduduk. Indonesia sendiri berada di kawasan cincin api Pasifik, yang artinya kita hidup di salah satu wilayah dengan aktivitas vulkanik paling tinggi di dunia. Risiko bencana seperti ini bukan sekadar cerita, tapi kenyataan yang harus dihadapi jutaan orang di negeri ini. Hampir setiap pulau besar di Indonesia punya gunung api aktif, dan sejarah sudah membuktikan betapa dahsyat dampaknya. Ketika lahar panas mengalir ke jalanan, aspal yang keras pun tak berdaya, langsung meleleh terkena panasnya. Mobil-mobil yang terparkir di pinggir jalan bisa langsung terbakar, dan rumah-rumah yang dilalui lahar akan hancur seketika. Tidak ada yang bisa menahan kekuatan alam sebesar ini. Bahkan infrastruktur modern pun bisa luluh lantak dalam hitungan menit. Kita bisa lihat contohnya dari rekaman letusan Gunung Kilauea di Hawaii. Di sana, lahar panas mengalir deras di jalan perumahan, membakar mobil-mobil, merobohkan tiang listrik, dan menghancurkan apapun yang ada di depannya. Suasana mencekam, dengan api dan asap tebal memenuhi udara, membuat evakuasi jadi sangat sulit. Jalan yang seharusnya menjadi jalur evakuasi justru berubah menjadi sungai api yang tak bisa dilewati. Bayangkan, dalam situasi darurat, akses untuk menyelamatkan diri bisa tertutup total oleh lahar panas yang mengalir tanpa ampun. Ini membuat proses evakuasi menjadi sangat berbahaya dan penuh tantangan. Kecepatan lahar panas juga sangat sulit diprediksi. Kadang, lahar bisa muncul tiba-tiba dari retakan baru di tanah, memotong jalur pelarian yang sebelumnya dianggap aman. Aliran lahar bisa berubah arah sewaktu-waktu, membuat warga harus selalu waspada dan siap bergerak cepat. Dalam situasi seperti ini, warga seringkali harus meninggalkan semua harta benda mereka demi menyelamatkan nyawa. Tidak ada waktu untuk membawa barang-barang berharga karena setiap detik sangat berharga. Kepanikan dan ketakutan menyelimuti suasana, tapi keselamatan tetap jadi prioritas utama. Peristiwa ini jadi pengingat keras bahwa sehebat apapun teknologi dan infrastruktur yang kita bangun, semuanya bisa lenyap dalam sekejap jika alam sudah bergerak. Bencana alam seperti letusan gunung api benar-benar menunjukkan betapa kecilnya manusia di hadapan kekuatan bumi. Karena itu, sangat penting untuk selalu waspada dan mengetahui jalur evakuasi jika tinggal di dekat gunung berapi. Edukasi dan latihan evakuasi bisa menyelamatkan banyak nyawa. Jangan pernah anggap remeh potensi bahaya lahar panas, dan pastikan keluarga serta lingkungan sekitar juga siap menghadapi kemungkinan terburuk. Selanjutnya, tanah longsor. Sering terjadi di Indonesia, apalagi musim hujan. Bayangin lagi nyetir di perbukitan, tiba-tiba tebing runtuh, jutaan ton tanah dan batu menimbun jalan. Mobil, bus, motor bisa terkubur hidup-hidup dalam hitungan detik. Rekaman CCTV sering nunjukin mobil yang gak sempat menghindar, langsung lenyap di telan longsor. Proses evakuasi sulit, risiko longsor susulan tinggi, dan butuh waktu lama buat menemukan korban. Penyebabnya bisa hujan deras, gempa, atau penggundulan hutan. Kalau lagi berkendara di daerah rawan longsor pas hujan, perhatiin kondisi tebing dan jangan ragu putar balik kalau ada tanda-tanda bahaya. Longsor datang tanpa peringatan, jangan pernah sepelekan. Ketiga, banjir bandang. Beda sama banjir biasa, ini datangnya tiba-tiba, kayak tsunami di darat. Air bah bawa lumpur, batu, kayu, menyapu jalanan dan kendaraan dalam hitungan menit.
Mobil-mobil hanyut, orang-orang panik, jalanan berubah jadi sungai mematikan. Setelah surut, yang tersisa cuma kehancuran, mobil rusak, jalan tertutup lumpur dan sampah di mana-mana. Contoh ekstrem, banjir bandang di Jerman. Kota-kota rapi berubah jadi zona bencana semalam. Bahaya nggak cuma saat arus deras, tapi juga setelahnya. Lumpur tebal bisa menimbulkan kecelakaan baru. Jangan pernah remehkan peringatan cuaca ekstrem dan hindari menerobos genangan air deras. Cari tempat tinggi dan aman, nyawa lebih berharga dari apapun. Berikutnya, kita bahas tentang salah satu fenomena alam paling menakutkan di dunia. Puting beliung atau tornado. Angin raksasa yang berputar dengan kecepatan luar biasa ini sering dijuluki sebagai angin kiamat karena kekuatannya yang bisa menghancurkan apa saja di jalurnya. Tornado bukan hanya sekadar angin kencang. Ia adalah monster alam yang bisa muncul tiba-tiba tanpa peringatan dan langsung menyapu jalanan serta permukiman. Di Amerika Serikat, tornado adalah ancaman nyata, terutama di wilayah yang dikenal sebagai Tornado Alley. Di sana, tornado bisa lebarnya mencapai beberapa kilometer dan kecepatannya melesat hingga ratusan kilometer per jam. Bayangkan, satu pusaran angin bisa meluluh lantakkan seluruh desa hanya dalam hitungan menit. Setiap tahun, ratusan tornado melanda, menyebabkan kerusakan besar dan menelan korban jiwa. Coba bayangkan, kamu lagi nyetir di jalan tol yang sepi, tiba-tiba di kejauhan muncul corong angin raksasa yang makin lama makin mendekat. Tidak ada tempat untuk bersembunyi, tidak ada jalan keluar. Suara angin yang menderu seperti kereta api, langit berubah gelap, dan semua orang di jalan langsung panik mencari perlindungan. Tornado memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia bisa mengangkat mobil, truk, bahkan kereta api, lalu melemparkannya sejauh puluhan meter seperti mainan. Pohon-pohon besar tercabut dari akarnya, tiang listrik roboh, dan bangunan bisa rata dengan tanah dalam sekejap. Tidak ada yang bisa menandingi kekuatan alam ini saat ia sedang mengamuk. Di Indonesia, puting beliung memang ukurannya lebih kecil dibandingkan di Amerika, tapi tetap saja sangat berbahaya. Setiap musim hujan, kita sering dengar berita atap rumah beterbangan, pohon tumbang menimpa kendaraan, dan baliho besar roboh menutup jalan. Meskipun skalanya lebih kecil, dampaknya tetap bisa mematikan, terutama di kawasan padat penduduk. Pengendara motor adalah yang paling rentan saat angin kencang melanda. Angin bisa tiba-tiba datang dan membuat motor oleng, bahkan terjatuh. Benda-benda beterbangan seperti ranting, papan reklame, atau genteng bisa mengenai pengendara tanpa ampun. Selalu waspada dan jangan memaksakan diri melaju saat cuaca mulai memburuk. Kalau kamu terjebak di jalan saat tornado mendekat, jangan panik. Segera cari perlindungan terendah, seperti selokan, parit, atau lubang di pinggir jalan. Berbaringlah serendah mungkin dan lindungi kepala dengan tangan atau barang apapun yang ada. Jangan bersembunyi di bawah jembatan, karena angin bisa lebih kencang di sana. Ingat, cuaca yang awalnya cerah bisa berubah menjadi mimpi buruk dalam hitungan menit. Awan gelap yang tiba-tiba muncul, angin yang mendadak kencang, dan suara gemuruh adalah tanda-tanda bahaya. Selalu perhatikan perubahan langit, dan jangan ragu untuk berhenti jika situasi mulai tidak aman. Jangan pernah mencoba mengalahkan kecepatan angin atau menerobos tornado. Segera tinggalkan kendaraan dan cari perlindungan secepat mungkin. Keselamatan adalah yang utama. Nyawa jauh lebih berharga daripada apapun yang kamu tinggalkan di jalan. Hujan es ekstrem, jangan remehkan. Bongkahan es seukuran bola golf jatuh dari langit bisa pecahin kaca mobil, penyokkan bodi, bahkan bikin cedera serius. Lagi nyetir, tiba-tiba suara keras menghantam atap mobil. Ternyata hujan es. Mobil-mobil langsung berhenti mendadak, cari perlindungan di bawah jembatan atau flyover. Pengendara motor paling berisiko, terkena es besar bisa fatal. Jalanan jadi licin kayak arena ice skating, rawan kecelakaan beruntun. Di beberapa negara, hujan es ekstrem sering terjadi dan kerusakannya masif. Kalau hujan es turun, jangan panik. Tetap di dalam mobil, cari tempat berlindung yang kokoh. Ini bukti, bahkan air bisa jadi senjata mematikan kalau kondisinya ekstrem. Pernahkah kamu membayangkan sedang berkendara di malam hari, lalu tiba-tiba kabut tebal turun begitu saja? Dalam sekejap, dunia di sekitarmu menghilang, lampu jalan dan kendaraan lain lenyap ditelan putihnya kabut. Inilah momen paling menegangkan di jalan raya, ketika super fog atau kabut super tebal datang tanpa peringatan. Super fog bisa bikin jarak pandang benar-benar 0 meter.
Kamu bahkan nggak bisa lihat ujung kap mobil sendiri. Semua terasa seperti masuk ke dunia lain, di mana suara mesin dan detak jantung jadi satu-satunya yang terdengar. Bayangkan, kamu lagi melaju di tol dengan kecepatan sedang. Tiba-tiba masuk ke dinding kabut. Semua pemandangan hilang seketika. Refleksmu langsung menginjak rem. Tapi, kendaraan di belakang juga panik. Dalam hitungan detik, tabrakan beruntun pun terjadi, menimbulkan kekacauan yang sulit dihindari. Puluhan mobil bisa terlibat dalam satu insiden besar. Suara benturan logam, kaca pecah, dan teriakan orang-orang menembus keheningan kabut. Petugas darurat pun kesulitan menembus tebalnya kabut untuk menolong korban. Banyak orang yang keluar dari mobil untuk memeriksa keadaan, padahal itu justru sangat berbahaya. Mobil lain yang datang dari belakang bisa saja tidak melihat mereka sama sekali, sehingga risiko tertabrak sangat tinggi. Dalam situasi seperti ini, panik hanya akan memperburuk keadaan. Kabut tebal sering muncul di daerah yang dekat dengan perairan seperti sungai, danau, atau rawa, serta kawasan industri yang menghasilkan uap. Perubahan suhu mendadak di malam atau pagi hari juga bisa memicu kabut ekstrem yang sangat berbahaya. Kalau kamu melihat tanda-tanda kabut tebal mulai turun, segera kurangi kecepatan secara bertahap, jangan mendadak. Nyalakan lampu hazard dan lampu utama, serta jaga jarak aman dengan kendaraan di depan. Hindari menyalip dan tetap fokus pada jalan. Jika jarak pandang benar-benar nol, menepilah sejauh mungkin dari lajur utama. Matikan mesin, tetap di dalam mobil, dan nyalakan lampu hazard agar kendaraan lain bisa melihat keberadaanmu. Jangan keluar dari mobil kecuali benar-benar darurat. Kabut adalah pembunuh senyap di jalan raya. Banyak kecelakaan fatal terjadi hanya karena pengemudi meremehkan bahaya kabut. Selalu waspada, jangan pernah anggap remeh, dan utamakan keselamatan di atas segalanya saat berkendara dalam kondisi seperti ini. Gila, keenam fenomena tadi nunjukin betapa kuatnya alam dan betapa kecilnya kita. Jalanan yang kita anggap aman bisa berubah jadi medan bencana kapan saja. Video ini bukan buat nakut-nakutin, tapi biar kita semua lebih waspada dan gak menyepelekan alam. Selalu update info cuaca sebelum bepergian, jangan nekat menerobos kondisi ekstrem. Keselamatan nomor 1 guys. Share pengalaman kalian di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi pelajaran buat yang lain. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tetap hati-hati di jalan.